Selamat datang kembali di Vokal, Voice of Campus Green Garden. Fox, kembali lagi nih kita di episode Vokal yang baru. Nah, seperti yang Fox sudah baca dari thumbnail atau judul mungkin, kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik nih Fox, yaitu mengenai jomblo versus couple. Nah, di sebelah saya sudah ada dua orang nih Fox yang berstatus jomblo dan berstatus pacaran. Boleh perkenalan mungkin dari nama, kelas, dan statusnya. Kalau dari saya dulu ya. Oke. Siap. Perkenalkan nama saya Michael, saya dari kelas 12 IPS 2 dan saya berstatus couple. Oke. Oke, kalau saya itu Kathleen dari kelas X2. Saya statusnya jomblo. Oke, wah kita ada satu jomblo dan satu berpacaran di sini. Pertama aku mau nanya nih ke yang jomblo, Kathleen. Kenapa kamu bisa jomblo? Apa karena uh, pilihan pribadi kamu atau belum menemukan yang tepat? Belum menemukan yang tepat aja sih. Oh Soalnya iya, sebelumnya aku pernah pernah. pacaran, tapi Ya. ya sebelum masuk SMA itu Mm. putus. Gitu. Kenapa tuh? Kenapa bisa putus? Karena beda sekolah juga Oh gitu. iya, Jadi jarang ketemu. sekarang udah move on. Udah, Udah ada naksir seseorang nggak? udah. Udah, oke. Kalau kau Michael, Ya. udah berapa lama pacaran dengan yang ini kok? Gue bacanya baru 7 bulan sih. 7 bulan. Iya baru. Itu dari awal kelas 12 dong kok. Enggak, sebelum naik kelas 12. Iya. Satu kelas kok. Iya, satu kelas. Satu kelas. Kenapa kok bisa jatuh cinta sama satu perempuan ini kok? Jadi alasan gue kenapa bisa jatuh cinta sama si Rachel ini karena ya dia orangnya baik, lucu gitu. Lucu. Iya, tapi dia tegas. Oh iya. Iya, galak. Suka gue. Terus kok tembak. Iya, dengan penuh keberanian dan modal nekat doang. Oke, mantap. Nih, aku mau nanya lagi ke Kathleen. Tadi katanya ada naksir. Kan Mm-mm. tadi Koko bilang, Ko Michael udah bilang nih alasan dia suka sama pacar ini. Kalau Kathleen suka sama crush kamu ini kenapa? Ada apa yang spesial dari cowok ini? Karena ya jujur visual sih. Visual. Ya, Wah, mukanya tuh ganteng oh banget. iya. Terus Terus apa lagi? terus juga waktu awal kenal itu kan dia kayak diem banget gitu. Mm-mm. Jadi ya kesannya kayak cowok cool. Cokol. Kathleen suka cokol ya? Iya. Apalagi ada sikapnya yang disukai mungkin? eh belum belum nemuin lagi sih, cuma yang awalnya bikin suka ya itu. Hmm, gitu ya. Kalau Kathleen kan masih jomblo, tapi semoga sama ini ya nanti ya. Mm-mm. Tapi Amin. apa sih keuntungan Kathleen jomblo sekarang ini? Apa keuntungannya kira-kira? Waktunya sih lebih bebas ya. Dulu kan Hmm, waktu kayak pacaran tuh eh harus bagi waktu juga buat dia gitu. ya. Terus juga mungkin kalau misalnya belajar gitu juga agak ganggu sih Hmm, gitu. Cuma sekarang waktu udah jomblo ya bisa lebih fokus, terus juga lebih bebas, punya waktu banyak gitu. setuju sih, saya setuju. Kalau Michael, tadi kan ada dibilang, eh apa sih bisa lebih bebas. Koko, emang kalau koko pacaran sekarang nggak bebas kok? Gimana gitu? Ini menurut gue aja ya. Hmm. Bebas sih masih bebas. Ya karena kan ya saling menghargai aja ya apa yang mau dilakuin ya. Jadi menurut gue masih bebas sih walaupun udah pacaran juga. Apa hal positif dan negatif kira-kira kalau berpacaran si masa pelajar sekarang pertama? Oke. Gue mulai dari hal positif dulu aja ya. Menurut gue positif dari kita pacaran sekarang itu, yang pertama kita dari sisi akademis dulu aja ya. Iya, Ya kita bisa belajar bareng. Nah kebetulan Rachel ini pacar gue sekarang ini iya, pinter orangnya. kita. Iya bisa minta gue bantu belajar bareng gitu. Iya itu positifnya sih menurut gue sih. Ya Jadi diajarin gitu ya. iya bisa saling mengajarkan, dia ngerti bisa gue ajarin, kalau gue ngerti bisa diajarin juga. Saling mengajari aja. Ya. Kalau negatif ada nggak? Kalau negatifnya sih sejauh ini
Belum ini sih belum Belum ada. ya gue rasa belum gak ada. Itu nggak ada kesulitan kan nyimbangin belajar dan pacaran. Enggak kan gue udah bilang kayak tadi itu gue kalau ada ujian tadi kayak kemarin gitu gue belajar bareng dia sih. Iya belajar bareng dia gitu. Terus kan saling ya saling dukung aja kayak kalau belajar bareng ya belajar. Tapi pernah ada satu situasi di mana itu susah nggak buat mempertahankan hubungan kalian? Kayak mungkin ada ribut atau Mhm. tantangan karena satu dua hal ada. Ya ada pasti itu dalam semua hubungan pasti ada yang Iya. namanya kita cekcok ya sama pasangan kita. Ya itu yang paling sulit itu kalau ketika kita nggak percaya sih sama pasangan kita. Itu udah paling susah. Kalau Iya. misalnya pasangan kita nggak percaya sama satu hal, terus kita sialnya kita ketemu situasi kita masalah itu di situ. Mm-mm. Kayak masalah yang dimana dia nggak percaya sama kita gitu. Itu sih menurut gue paling susah. Pernah emang Koko atau Kak Ci Rachel Iya. saling nggak percaya? eh enggak sih. Gue percaya dia. Dia percaya Kakak. Puji Tuhan ya. Oke, mantap. Kalau Kathleen, aku mau nanya, Kathleen Hmm. itu ada pernah ngerasa ke pressure itu gitu nggak sih? Kayak misal dari teman-teman atau dari keluarga gitu. Kayak buat cepet-cepet punya pasangan. Atau santai aja? Santai aja sih. Santai aja. Heeh. Justru Nggak, kalau misalnya kayak waktu itu pacaran itu juga kayak ya udah gitu. begitu. Oke, kalau dari Ko Michael, eh pernah pernah ini enggak? Ya, kalau harapan Koko buat kedua pasangan kali ini di masa depan gimana? Misal mau masuk universitas bareng, mungkin kayak harapan untuk kedepannya, mikir masa depannya itu berdua ini gimana? Nah ya kalau harapan gue untuk hubungan kita sendiri itu ya tetap bersama walaupun kita menempuh jalan yang berbeda. Hmm, Kayak misal kita beda univ atau gue mau mau langsung kerja gitu kan bisa gitu kan. hmm. Ya gue harapan gue ya kita tetap bareng aja walaupun kita berbeda gitu jalan yang kita tempuh. Emang kalian udah tahu dari sekarang? Mungkin beda Udah, jurusan, beda universitas. ya beda. Udah. Boleh cerita nggak apa tuh bedanya? Ya bedanya sih ya beda kampus. Beda kampus. Iya. Emang Koko mau di mana? Dan si Rachel mau di mana? Cuma sih niat gue sih nyari yang dekat-dekat aja gitu. Iya. Iya kayak di sekitaran sini kayak mungkin Untar, Frida gitu. Iya, kalau Si dia Rachel jawab, yang jauh sih ya cukup jauh gitu. Iya, kalian pede gak kalian bisa tetap mempertahankan hubungan ketika sudah pisah sekolah? pede, Pede. harus pede. Oke, mantap. Oke, aku mau nanya untuk keduanya. Menurut kalian itu kita bisa lebih mudah menemukan kebahagiaan itu pas kita jomblo atau pas kita pacaran sih? Dari siapa dulu nih? Siapa aja yang mau Ya duluan? dulu naik dulu boleh. Oke. Kalau dari aku sih dari pacaran ya. Heeh. Kalau dari pacaran sih ya kita kayak ngerasa ada yang sayang sih. Oh iya, Terus setuju, juga setuju. kayak eh misal pasangannya yang misal tadi kayak bentuknya pacaran kok Michael sama si Rachel itu ya bikin kita jadi kayak punya apa ya bilangnya kemauan rajin belajar lah gitu karena kayak bisa belajar bareng diskusi bareng eh, gitu doang. Cuma kalau misalnya kayak jomblo ya sepi sih, rasanya sepi aja. Kalau ke Michael, gimana ke Michael? Cara kita menemukan kebahagiaan kita ya. Iya. Ini disuruh pilih apa gimana nih? Ke Michael, menurut ke Michael itu, kita itu secara umum ya, bisa lebih Ya, menemukan kebahagiaan saat kita jomblo atau pacaran. Kan ada beberapa orang pacaran kan, ada yang toksik mungkin gitu. ya. Jomblo itu bisa lebih fokus ke diri sendiri. Jadi menurut Koko itu kita lebih bisa bahagia. Kita jomblo atau berpacaran. Oh, kalau menurut gue itu ya tergantung. Tergantung. Kayak misalnya, kayak misal gue ambil dari kondisi gue aja ya. Iya, Kalau kondisi gue sekarang ini gue menemukan kebahagiaan gue waktu gue pacaran. Kayak gue sih kayak waktu sebelum gue pacaran tuh kayak apa ya? Kayak liburan semester nih. Kayak waktu iya. naik ke kelas 10 ke kelas 11. Liburan tuh gue bosen banget di rumah terus. Iya, kayak
Iya, sering jam berdua. Kayak rasa nggak merasa kesepian lagi sih. Iya. Tapi kalau bisa aja bisa menemukan kebahagiaan tuh waktu saat jomblo juga. Kan bisa ada aja orang yang tipikalnya tuh suka sendiri. Apa-apa pengen sendiri gitu. Iya. Tapi aku mau nanya nih dari hati jomblo juga. Kita itu kalau misalnya udah pacaran, kan itu pasti kita bakal lebih terekspos kan. Misal keburukan kita gitu. Kayak apa sih? Minus-minusnya kita dong. Itu bikin ilfil gak sih? Terus gimana cara mempertahankan gitu? Misal dari temenan, terus lebih dekat lagi kan? Misal kan bisa ketemu lebih sering, terus kita pasti notice hal-hal yang mungkin kurang baik dari dia. Dan itu gimana cara kita bisa menerima itu? Misalnya. Gimana? Ini pertanyaan buat jomblo apa gimana? Jauh lah Jomblo dari kan. Koko. Pas awal pacaran itu pernah gak? Kayak apa sih dari Koko juga mungkin takut kalau hal-hal minusnya Koko itu bisa dinotis sama pacarnya Koko gitu. Terus Hmm. gimana cara mempertahankan Nah ya. Yang pertama, gua nggak takut sama sekali kalau dia nggak apa ya kayak notice sisi buruk gua gitu. Ya karena kalau emang dia emang mau sama gue dan benar serius, dia nggak bakal mempermasalahkan itu. Tapi gue sendiri juga mulai menghilangkan itu sih yang kayak jelek-jeleknya gitu. Kayak itu yang gue lakuin sekarang sih. tuh? Nah, aku mau nanya hal-hal pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Jadi secara keseluruhan itu mending anak-anak SMA itu pacaran atau enggak? Atau mending SMA ini memang fokus buat belajar saja atau pacaran itu worth our time gak sih? Atau malah mengambil waktu untuk kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai pelajar. Terus sebenarnya anak-anak SMA itu mending pacaran atau enggak? Ya, boleh jawab duluan. Oke. Kalau menurut aku sih kemauan sendiri-sendiri ya gitu. Semisal emang kita pengennya fokus, ya kalau misalnya mau fokus beneran yang kayak bener-bener ngejar banget gitu, itu mending ya udah nggak usah dulu gitu. Cuma kalau misalnya emang kayak ya udah ngerasa nggak apa-apa gitu, kalau misal sambil pacaran biar gak sepi juga, ada temennya ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Koko Michael, Kalau gue sih untuk pelajar sekarang ya, ya itu tergantung aja. Kalau misalnya hubungan kalian ini memperhambat aktivitas belajar kalian, ya mending nggak usah gitu. Karena ya ingat kita tuh masih belajar, kita masih harus belajar lagi gitu. Tujuan kita sekolah kan buat belajar juga kan, nah, bukan buat pacaran atau gimana gitu kan. Ya menurut gua itu aja. Tergantung kondisi lagi. Kalau emang misal hubungan yang nggak memadai untuk kita belajar seperti pacar pada umumnya, atau kalau kata gua jangan, mending jomblo aja. oke. Sudah ya, sudah mendapat jawabannya. Oh, jadi kita boleh melakukan hubungan menurut kedua pasangan. Pacaran di masa SMA itu juga ada dampak positifnya, bisa mengenal kita, bisa belajar bareng ya. Jadi itu tergantung masing-masing pribadi. Nah, jadi kita sudah dengar dari kedua opini dari kedua pihak yang berbeda. Sekarang kita dengerin nih Fox, kita dengerin dari pandangan guru BK kita. Check it out. Fox, sekarang kita sudah bersama guru BK kita, Miss Hermina. Halo, Miss. Oke, Miss, tadi kita habis interview dua orang berbeda nih, Miss. Yang satu jomblo dan satu yang berpacaran, Miss. Nah, mereka berdua itu bilang kalau sebenarnya pacaran di SMA itu boleh tahu, karena itu membawa banyak sekali dampak positif. Kayak misal, ke Michael tadi, belajar bareng, terus jadi gak kesepian. Saya yang jomblo tadi, Kathleen itu, sempet ngeluh, Miss. Katanya kalau jomblo itu kesepian. Jadi, menurut Miss sebagai guru dan orang dewasa itu pacaran di masa SMA itu harus dinormalisasikan atau enggak sih, Miss? Dinormalisasikan tuh gimana tuh maksudnya? Harus kayak dibolehkan, diperbolehkan lah ya.
Gitu. Pacaran di usia remaja gitu ya? Iya, SMA terutama. Oke. Menurutku sih boleh-boleh aja ya. Boleh. Bener. Kalau menurutmu gimana? Boleh nggak? Menurut aku boleh sih, karena itu membangun hubungan dan itu jadi nggak Oke. kesepian, Miss. Setuju sih. Kenapa pacaran di usia remaja tuh juga diperbolehkan? Atau biasa tadi kamu sebut normalisasikan gitu ya? Mm-mm. Boleh banget dinormalisasikan. Kenapa? Karena memang di usia perkembangannya, Mm-mm. di usia perkembangannya memang sesuai. Oh iya. Ada tahap namanya eh, identity versus confusion gitu. Mm-mm. Nah, itu teorinya dari Erik Erikson. Dia bilang kalau misalnya di usia-usia segitu tuh masanya anak-anak tuh mencari identitasnya gitu. Nah, perannya orang di sekitar itu membantu mereka gitu untuk menemukan identitasnya. Kalau misalnya identitasnya tuh nggak ketemu, orang itu jadi bingung gitu. Nah, mungkin fungsinya berpacaran salah satunya cara untuk menemukan si identitas si remaja itu. Tapi kenapa kalau kebanyakan orang tua itu kan tadi kata Miss boleh kan? Itu betul. usia yang tepat untuk berpacaran. Tapi kenapa banyak sekali orang tua itu malah tidak memperbolehkan Miss berpacaran? Apa tuh Miss? Kenapa gitu? Mungkin salah satu alasannya bisa mengganggu proses belajar. Kalau anaknya kurang bisa mengatur nih waktu mereka untuk belajar misalnya atau untuk berpacaran gitu. Sama orang tua juga pasti dong menghindari hal-hal yang tidak mereka inginkan gitu. Kayak misalnya bisa jadi terlalu jauh nih cara berpacarannya atau di luar cara berpacaran remaja. Gitu. Kalau bedain cara berpacaran yang baik dan yang tidak baik itu gimana sih Miss? Kan kebanyakan ada yang pacaran itu tidak baik ya, malah membawa ke hal-hal yang buruk seperti Contohnya itu apa tuh? ya itulah pegang-pegang gitu. Jadi cara remaja itu bedain kayak mana batasnya dan mana pacaran yang memang baik atau yang tidak baik itu gimana sih? Cara membedakannya. Ya, kalau misalnya kamu masih ingat waktu itu kita sempat bahas juga saat ibadah gitu ya sama Pak Yosua gitu. Iya. So juga nih kita bahas Oh, tentang itu. wow. Nah, kalau nggak salah ingat, Pak Yosua tuh sempat bilang kalau memang cara berpacarannya membawa ke hal-hal yang menimbulkan hasrat seksual gitu. Nah, itu salah satu cara berpacaran yang mungkin tidak baik. Iya. Nah, cara yang baik adalah yang tadi yang tadi Michael atau si siapa? Kathleen bilang gitu. Iya. Dia bilang kalau misalnya berpacaran yang baik ya bisa membawa untuk belajar bareng gitu. Tingkatin nilai yang lebih baik gitu. Mungkin cara berpacaran yang baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada terus dia nggak keluar ke dalam hubungan itu gimana, Miss? Dia terbutakan oleh cinta, Miss. Kalau itu gimana? Oh, dia terbutakan oleh cinta terus kita harus apa? Iya, sebagai guru, ya, sebagai orang dewasa di rumah kedua kita lah ya, sekolah. Itu gimana cara Miss membantu murid buat keluar dari hubungan-hubungan yang tidak baik, Miss? Hubungan-hubungan yang tidak baik. Oke. Salah satunya bisa ngobrol. Gitu. Ngobrolnya bisa ini kayak gini, kita ngobrol informal gitu kan. Sebagai teman mungkin di luar sekolah gitu atau mungkin dalam kamu sekolah tapi perannya sebagai teman gitu, bukan sebagai guru. Atau dari sesi-sesi konseling gitu biasanya. Kadang juga nih ada yang baru akhir-akhir ini sering banget nih main kerang BK buat curhat tentang pacarnya gitu, atau curhat tentang kerasnya gitu. Ternyata lebih ke cerita sih mereka. Jadi Mas membantunya untuk mereka tahu nih, oh ternyata hubungan yang mereka jalani atau pacaran yang mereka jalani itu sehat atau enggak ya gitu. Dari ngobrol itu. Miss, dari ngobrol-ngobrol itu Miss jadi kangen gak nih sama masa muda Miss? Miss pernah gak pacaran pas SMA, Miss? Aduh, kangen masa muda, masih muda sih. Pacaran atau enggak? Belum ya, kebetulan. Belum. Kenapa tuh? Karena Miss mau, Miss. Yuk, ditanya mau atau enggak? Ya mau lah. Masa enggak mau? Pacaran.
Aku mau, Miss, tapi kan aku lagi nanya Miss. Gitu. Iya. Mau lah Oh iya, ditanya mau. pacar untuk keinginan. Cuman belum ketemu aja yang pas. Hmm. Nah, balik lagi ya, lagi ke topik. Tips Miss kepada murid-murid SMA KKGG dan murid-murid luar yang sedang menonton ini. Gimana sih cara kita menyeimbangkan pacaran dengan tanggung jawab kita sebagai pelajar? Oke. Kenapa tuh pertanyaan itu muncul? Ya, karena ada beberapa yang pacaran itu malah jadi gak melakukan tanggung jawab sebagai pelajar, Miss. Dia nggak jadi belajar dengan fokus, jadi nilainya mungkin turun gitu kan. Pertemanannya rusak mungkin gara-gara di cowok atau di cewek kan. Tuh, Miss, caranya imbangnya gimana, Miss? Caranya imbanginnya antara pacaran sama belajar. Ah, Mungkin lebih praktisnya adalah prioritas. Gitu. mm-mm. Prioritasnya tuh apa sih? Belajar dan pacaran. Coba dipetain dulu nih, yang mana yang jadi prioritas? Apakah belajarnya atau pacarnya? Tapi sih sarannya prioritasnya tetap belajar ya, Iya. gitu. Pacarnya bisa nomor 2 lah, gitu. Jadi tetap prioritas pertama belajar. Nah, udah tetapin prioritasnya, dikomunikasiin nih sama pacarnya, diobrolin lah sama pacarnya. Mm-mm. Eh, bro gitu, sis gitu. Gue netapin prioritas gue nih, belajar nih, gitu. Ya, lu gue taruh di nomor 2 gitu. Jadi tetap, nah pacaran tetap seimbang kan? Ah, iya. Gitu. Jadi bisa tahu nih prioritasnya mana. Tahu Jadi prioritas ya. jangan udah tahu nih prioritasnya nomor 2 gitu. Iya. Terus tiba-tiba ngambek, kamu kemana sih? Gitu. Ya, jadi tetap harus tahu sama lain. Karena kan baik lagi, tujuan pacaran adalah mengenal satu sama lain kan. Mm. Cara mengenalnya lewat komunikasi gitu. Komunikasi kita bisa tahu nih mana yang jadi prioritasnya si pacar kita. Hmm. Aku nanya, Miss. Apa tuh? Kan aku ada kakak, Miss. Heeh. Nah, kakak aku ini udah larang aku banget nih, Miss, buat gak pacaran, Miss. Oke, dilarang Karena, buat nggak pacaran. iya, karena Oke. katanya kalau pacaran di SMA itu kebanyakan gak bakal kemana-mana, Miss. Kayak teman-teman dia pas SMA itu pacaran. Sekarang udah nggak kenal, udah lost contact. Jadi dia pikir itu menjadi uh, waste of time, Miss. Gitu. Ah, jadi kenapa pandangannya pandangan kebanyakan orang tua dan kakak saya sendiri itu berbeda, Miss? Jadi ceritanya kamu nggak boleh nggak boleh Iya, pacaran gitu di sekarang. iya, Kenapa berbeda? Mungkin balik lagi ke pola pikirnya kali ya. Balik lagi tadi pertanyaan pertama tuh yang tadi kamu iya, tanyain. Kenapa sih orang tua saya nggak boleh bisa pacaran? iya. Karena mungkin ada pengalaman masa lalu nih dari orang tua. Kalau pacaran di SMA tuh nggak baik karena ini gitu. Atau balik lagi karena pandangan orang tua yang nganggap kalau ternyata anaknya masih kecil Iya. gitu. Jadi kayaknya pacarannya nanti aja deh waktu kuliah gitu. Mungkin kalau sekarang nih susah nih buat ngatur emosinya, susah ngatur jam-jamnya mereka buat belajar atau bahkan susah ngatur untuk quality time sama keluarganya gitu. Jadi mungkin banyak kekhawatiran itu yang timbul dari Iya. orang tua, dari kakakmu, kenapa akhirnya tidak boleh kan, nggak boleh buat pacaran. Jadi sebenarnya orang tua perlu ikut campur gak sih misalnya hubungan? Kan kita kalau misalnya cinta itu tidak memandang apapun kan, Waduh. Miss. Jadi kalau misalnya orang tua kita larang, ngamuk dong, Miss ya. Jadi gimana orang tua itu sebenarnya perlu ikut campur gak sih, Miss? Gimana cara kita siswa jadi anak sendiri itu kita gimana komunikasi sama orang tua gitu? Iya. Komunikasi sama orang tua biar kamu boleh pacaran. Ah, Gimana tuh? ada itu ikut campur gak sih? Kehidupan kita lah intinya. Oke, ya jelas dong. Karena kamu masih sebagai anak, kita semua masih sebagai anak. Yang orang tua punya peranan dalam tumbuh kembang kita gitu. Terutama kalian nih usia-usia remaja. Pasti dong orang tua perlu dilibatkan dalam kalian berpacaran. Karena orang tua tuh punya satu langkah di depan
Iya, dibandingkan ngerti, kita ngerti. kan anak. Selalu diomongin Nah, guys. orang tuh punya satu langkah di depan itu Mm-mm. yang kayak kita nggak tahu nih kalau misalnya kita pacaran apa yang akan terjadi. Mm-mm. Tapi orang tua bisa kasih tanda-tanda. Oh, kayaknya pacaran di usia sekarang nih nggak bagus deh gitu nanti aja deh kamu pacarannya gitu. Jadi perlu banget nih komunikasi antara orang tua dan anak terutama terkait berpacaran. Jadi overall boleh pacaran, Miss. Iya boleh, tapi Tapi, oh di lingkungan tapi. sekolah tetap pada batasnya, di luar juga tetap pada batasnya. Oke, Fox. Jadi cukup ya podcast kita dari kali ini. Gimana nih? Kalian lebih setuju jomblo atau pacaran di masa SMA? Boleh di komen ya pendapat kalian ya. Oke, Fox. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. See you next time. Goodbye. Bye.